Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman semua dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Gak lupa juga untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel Mbak Eka ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti berbagai podcast ataupun video-video yang akan Mbak Eka tayangkan ya. Semoga ada hal positif atau hal-hal menarik yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau bahas seputar grafologi ya, atau seni membaca tulisan tangan. Nah, adapun materi ini itu adalah request dari salah satu yang Mbak Eka anggap sebagai teman baru Mbak Eka ya, karena itu adalah requestan di kolom komentar yang sangat menarik untuk meminta mengulas terkait grafologi. Nah, siapakah orangnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Hai Kak Henry. Nah, di sini Kak Henry bilang, Kak Eka mau tanya, katanya pribadi seseorang bisa dibaca juga dari tulisan. Bisa bikin kontennya nggak? Oke, kita bikin kontennya ya. Oke baik, nah Mbak Eka akan sharing sedikit ya seputar ilmu grafologi atau membaca tulisan tangan. Kemudian untuk teman-teman lain yang tertarik juga nih ya, requestnya akan Mbak Eka bikinin ulasan, silahkan aja tulis di kolom komentar teman-teman pengen Mbak Eka ulas seputar persoalan psikologi apa sih. Nah nanti kalau Mbak Eka anggap itu menarik dan memang bisa menambah wawasan kita bersama ya, akan Mbak Eka ulas deh supaya kita bisa belajar bareng dengan nuansa yang lebih seru ya. Jadi bukan dari Mbak Eka terus yang ngasih tema, tapi teman-teman bisa request tema ke Mbak Eka, nanti Mbak Eka yang bahas ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, seperti biasa silahkan cari posisi yang nyaman untuk nyimak podcast ini. Kemudian apabila nanti podcast ini bermanfaat, silahkan share di semua media sosial yang teman-teman gunakan ya. Baik teman-teman, segera kita mulai. Nah ini dia fakta-fakta seputar grafologi. Baik teman-teman, Mbak Eka akan bercerita, akan mengulas dengan model sharing ya dan poin-poin tertentu. Kemudian nanti Mbak Eka juga akan menyelipkan berbagai contoh-contohnya seperti apa sih, dan kecenderungan artinya seperti apa dari tulisan tangan itu ya. Nah teman-teman, grafologi sendiri ini adalah merupakan seni membaca tulisan tangan ya teman-teman. Nah tulisan tangan ini pada dasarnya sebenarnya memiliki kemiripan dengan kalau teman-teman familiar yang namanya garis telapak tangan atau ilmu palmistry ya. Terus juga ada yang namanya ilmu membaca sidik jari. Nah, namun perlu kita pahami, tidak ada satu orang pun yang memiliki kesamaan persis dengan orang lain dalam hal grafologi, palmistry, atau sidik jari dan lain sebagainya ya. Baik, tulisan tangan sendiri teman-teman, ini terbentuk dari rangsangan-rangsangan otak yang berasal atau bersumber dari otak kecil ya. Sehingga biasanya para ahli grafologi atau grafolog itu sering menyebut tulisan tangan dengan istilah tulisan otak kecil. Kemudian mereka juga akan memberikan sebuah fakta sangat menarik teman-teman, bahwa ternyata tulisan tangan ini sudah ada sejak 6.000 tahun yang lalu. Nah, disinyalir tulisan tangan ini berasal dari bangsa Cina ya. Kemudian diadaptasi berpindah ke Yunani dan Romawi. Nah, yang ada Mbak Eka bisa katakan satu fakta menarik lagi teman-teman. Ternyata di Romawi ini cukup terkenal ya, kalau teman-teman pernah dengar Kaisar Nero dari Romawi. Ternyata Kaisar Nero ini menggunakan tulisan tangan untuk mencari orang-orang yang bisa dia percayai atau tangan kanannya teman-teman. Wah menarik ya. Lalu teman-teman, ilmu membaca tulisan tangan ini dipelajari di dunia psikologi ya, dan lebih dikenal dengan nama grafologi. Itu masuk sekitar tahun 1930. Nah, yang mempelajari atau ilmu ini dikenalkan oleh yang namanya Gordon Allport ya. Kemudian pada saat ini ilmu grafologi ini ternyata sudah dipakai pada banyak divisi atau disiplin ilmu teman-teman. Nah karena apa? Karena ternyata memiliki banyak manfaat ya. Seperti halnya kayak mereka bisa sampaikan di bidang pendidikan misalnya. Nah di bidang pendidikan ini ilmu membaca membaca tulisan tangan atau grafologi ini bisa digunakan untuk melihat karakter anak ya, karakter remaja atau karakter para mahasiswa ya.
Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk menemukan minat bakat, untuk menemukan jenis pekerjaan yang sesuai ya, dan kecenderungan-kecenderungan kalau kasus yang agak serius di ranah bidang pendidikan itu para pelaku tindak seksualitas, kriminal dan lain sebagainya ya. Nah, untuk level yang lebih tinggi teman-teman, ternyata ilmu membaca tulisan tangan ini juga bisa digunakan pada dunia militer ya, atau kepolisian atau lain sebagainya lah. Nah, seperti apa contohnya? Biasanya ini bisa digunakan untuk mengungkap karakter para kriminal-kriminal yang telah melakukan tindak kriminalitas dalam berbagai kasus-kasus forensik ya teman-teman. Wah, ternyata tulisan tangan manfaat dan kegunaannya luar biasa ya, bisa tersebar dari berbagai lini atau disiplin ilmu. Lalu pertanyaan berikutnya yang pasti muncul, nah Mbak Ika, sebenarnya gimana sih tulisan tangan ini bisa terbentuk? Nah, teman-teman penasaran nggak? Akan Mbak Ika ulas ya. Baik, nah terbentuknya tulisan tangan ini teman-teman sebenarnya banyak dipengaruhi oleh berbagai pembelajaran sejak kita masih di dalam kandungan hingga kita sudah bisa mengenal orang lain ya, untuk mengajarkan kita cara menulis. Kemudian kita merasakan bagaimana keluarga kita memperlakukan kita atau orang-orang terdekat kita memperlakukan kita. Nah, hal itu ternyata sangat mempengaruhi tulisan tangan seseorang, teman-teman. Nah, lebih detailnya kayak gini, teman-teman. Misalnya dalam satu keluarga ya, ada bapak, ibu, kemudian ada 2 atau 3 anak. Oke, kita ambil contoh 3 anak ya. Nah, si bapak tulisannya beda, si ibu tulisannya beda. Kemudian yang lebih menarik lagi, ketiga anaknya tulisannya juga nggak ada yang sama dengan bapaknya atau ibunya atau sama dengan kakak adiknya. Jadi dalam satu keluarga itu bisa dipastikan punya tulisan yang sangat berbeda ya. Nah, karena apa? Bisa jadi nih ketiga anaknya pertama kali belajar menulis itu dilesin sama orang lain ya, atau belajar menulis pertama kali dari gurunya di kelompok bermain atau di TK misalnya ya. Nah, berikutnya bisa juga dia belajar nulis sendiri, coret-coret sampai bisa. Nah, maka teman-teman bisa dikatakan tulisan tangan ini adalah sangat tergantung ya, terbentuknya dari lingkungan tempat kita tinggal dan stimulus yang kita terima. Baik, nah yang berikutnya teman-teman, tulisan tangan ini juga bisa terbentuk atau dibaca seiring dengan perjalanan waktu seseorang itu ya, seseorang yang ingin dilihat grafologinya ya teman-teman. Nah, gimana maksudnya? Maksudnya adalah bagaimana cara dia menyelesaikan masalah, bagaimana cara dia menyikapi berbagai konflik di lingkungannya. Ternyata pola pikir, cara pandang dan lain sebagainya itu juga pelan-pelan akan merubah tulisan tangan kita. Nah, sehingga apabila pada saat ini tulisan kita seperti misalnya kayak cakar ayam ya, terus nanti tiba-tiba udah menjelang dewasa kok jadi lebih tegak nih. Nah, sampai lansia ada kemiringan-kemiringan tertentu. Nah, itu bisa sangat bisa terjadi perubahan itu teman-teman ya. Karena apa? Karena tadi ya, berbagai faktor-faktor atau stimulus dari lingkungan yang membuat kita berpikir dan juga mempengaruhi ketenangan jiwa seseorang. Intinya gitu teman-teman. Kemudian baik dari tulisan tangan kita tuh bisa tahu apa aja sih ya. Nah teman-teman, menarik banget nih ya, dari tulisan tangan itu kita bisa melihat karakter seseorang ya, atau kecenderungan karakter seseorang dari banyak aspek teman-teman ya. Misalnya nih, gimana cara dia berhubungan dengan dunia luar, atau bagaimana cara dia bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian bagaimana cara dia menyelesaikan masalah ya, bagaimana cara mengelola emosi, kemudian bagaimana cara dia mengelola stres atau bangkit kembali pada saat dia terpuruk ya. Kemudian apakah orang ini mengalami ketergantungan obat, misalnya dia pemakai dan lain sebagainya ya. Hingga apakah dia juga pengguna alkohol, apakah dia memiliki agresivitas atau dia mempunyai sifat yang pemalu ya. Hingga yang paling menarik ya, ini juga bisa dilihat untuk melihat kecenderungan seksualitas pada seseorang. Nah, jadi fungsi grafologi atau tulisan tangan ini ternyata sangat macam-macam dan sangat banyak. Tapi tentu Mbak Eka ingatkan, kita nggak bisa serta-merta menilai seseorang kemudian memaksa seseorang buat nulis ya, terus kita baca dan kita sebar-sebarin. Nah, itu nggak boleh. Itu melanggar kode etik ya, melanggar privasi. Kecuali teman-teman melakukan hal itu atas dasar konseling ya, jadi suka dan mau akhirnya
si klien bisa memberikan tulisan itu untuk dibantu memberikan gambaran kepribadian pada klien dengan tujuan untuk merubah kepribadian klien menjadi lebih positif gitu teman-teman. Oke, teman-teman, di dalam grafologi sendiri atau tulisan tangan itu banyak sekali part-part yang dinilai atau dianalisis teman-teman ya. Jadi nggak bisa serta-merta misalnya kita tahu satu poin yang kita pahami artinya secara mendetail, kemudian si klien atau orang yang ingin dibacakan tulisan tangannya itu dia nyerahkan tulisan dan kita cuma tahu misalnya dari aspek konsistensi misalnya. Teman-teman hanya tahu arti dari konsistensi, kemudian teman-teman bilang, wah kamu tuh orangnya A, kamu orangnya B, kamu orangnya C. Nggak bisa kayak gitu teman-teman ya. Jadi menggunakan grafologi ya, itu harus terintegrasi dengan baik. Artinya apa? Ada banyak poin, bahkan kalau yang Mbak Eka pernah lihat itu hingga lebih dari 20-an poin ya, untuk mengulas kepribadian seseorang. Nah maka dari 20-an poin lebih itu teman-teman itu diintegrasikan, maksudnya dilihat ya secara kecenderungan mana yang lebih sering muncul. Nah baru kita bisa memberikan bahwa ini loh kepribadianmu tuh seperti ini. Nah sisi positifnya A, sisi negatifnya B gitu teman-teman. Nah Mbak Eka akan sharingkan ya poin-poin apa aja, tapi mungkin nggak semuanya, hanya beberapa ya teman-teman ya. Misalnya di sini ada membaca grafologi atau tulisan tangan itu biasanya Mbak Eka sendiri ngelihat dari tebel tipis garis tulisannya ya. Nah tadi yang udah Mbak Eka bahas pertama itu adalah konsistensi dalam menulis teman-teman. Nah kemudian adakah coretan-coretan yang memang itu memberi arti spesifik, jadi misalnya ada coretan di kata tertentu yang berulang dan lain sebagainya. Nah kemudian ada kemiringan huruf ya, kemiringan huruf. Setelah itu Mbak Eka juga biasanya ngelihat dari jarak antar huruf dan kata. Selain ini masih banyak sekali yang harus kita lihat tentunya ya, tetap diingat itu. Oke, sebelum Mbak Eka akhiri, Mbak Eka akan kasih satu contoh kasus teman-teman ya. Ini nih contoh tulisan tangan atau grafologi. Misalnya untuk kasus kita ngelihat dari poin kemiringan. Nah dari poin kemiringan teman-teman itu bisa dibedakan jadi 3 ya. Jadi yang condong ke kiri, condong ke tengah, atau condong ke kanan. Nah, apabila teman-teman punya tulisan atau tulisan dari orang yang teman-teman kenal itu lebih condong ke kiri, biasanya itu lebih cenderung mengisyaratkan bahwa orang tersebut sulit untuk mengekspresikan dirinya. Ya, nah orangnya juga cenderung introvert teman-teman. Kemudian apabila teman-teman punya kenalan atau bahkan teman-teman sendiri yang tulisannya tegak di tengah gitu ya. Nah, biasanya itu adalah orang yang cukup fleksibel. Kemudian percaya diri dan cukup logis. Nah, yang ketiga teman-teman atau yang terakhir ya. Ini apabila teman-teman atau teman-teman punya teman yang lain ya dengan tulisan yang cenderung condong ke kanan. Nah, biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ekstrovert atau terbuka, kemudian ambisius dan sangat ekspresif. Nah itu salah satu contoh poin yang dinilai dalam tulisan tangan. Tapi sekali lagi Mbak Eka ingatkan, tidak bisa hanya di satu poin. Jadi kita harus mengintegrasikan banyak poin itu ke dalam satu rangkaian supaya mudah dipahami dan yang membaca bisa mendapatkan insight ya teman-teman. So, baik teman-teman semua, nah itu tadi udah selesai ya kelas psikologi dengan tema grafologi atau fakta-fakta menarik seputar grafologi. Terima kasih Kak Henry untuk requestnya. Untuk teman-teman lain ditunggu request yang lain ya untuk kasus-kasus yang akan Mbak Eka bahas. Feel free aja, santai, silakan komen di kolom komentar. Intinya, kita belajar psikologi bersama supaya lebih banyak lagi orang-orang yang kenal ilmu psikologi dan memanfaatkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, makasih banyak untuk yang udah nyimak podcast ini sampai selesai. Kemudian titip salam juga untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Jangan lupa jaga kesehatan. Nah, yang terpenting lagi teman-teman, silahkan tonton podcast Mbak Eka yang sebelumnya. Siapa tahu ada yang relate dengan kehidupan kita saat ini dan bisa kita jadikan atau memberikan insight pada kehidupan kita. Oke baik, sampai jumpa pada podcast-podcast yang lain atau video-video lain yang akan Mbak Eka buat ya. Dadah!